Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, cinta bersegi-segi masih menjadi sebuah pertanyaan besar antara kamu dengan diri dia. Sebenarnya kamu dianggap apa sih oleh dia? Namun kemelekatan yang kamu rasa terhadap hubungan ini seakan-akan tidak pernah bisa dipisahkan satu sama lain. Kita akan cek untuk energi terupdate-nya, yaitu tentang energinya dia kepada kamu. Dia menganggap kamu itu apa sih? Oke, kita akan cek. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, apa sih yang dia anggap tentang kehadiran kamu? Apa sih yang dia anggap tentang diri kamu? Atau siapakah kamu dalam benaknya? Cinta bersegi-segi. Untuk kalian yang mungkin ini adalah tema kalian, cinta bersegi-segi, kita akan cek energinya. Ini adalah energinya dia. Dia menganggap kamu apa sih? Dan apa yang dia rasakan tentang hubungan ini, tentang kamu. Oke, sahabat kebahagiaan, Kevin masih promosi sedikit ya tentang kartu tarot kuntilanak merah. Kartunya masih ada dan masih ready stock. Buat sahabat kebahagiaan yang belum memiliki kartu tarot kuntilanak merah, kalian bisa dapatkan kartunya di link Shopee yang ada di kolom deskripsi. Untuk tampilan boxnya seperti ini. Boxnya seperti ini. Ini adalah original karyanya Kevin. Kartu ini memang sangat identik untuk pembacaan cinta, mudah sekali digunakan dan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk buku panduannya full color menggunakan bahasa Indonesia. Ada ceritanya dari sosok Nida Simah juga, lalu ada maknanya dan juga ada afirmasinya. Untuk interpretasi jawaban sederhana yes or no, di sini juga ada interpretasi jawaban ya atau tidak, namun disertai dengan keterangan. Buat sahabat kebahagiaan yang belum memiliki kartu tarot kuntilanak, segera miliki karena nanti setelah ini tidak akan Kevin produksi lagi. Jadi kemungkinan harganya bisa berkali-kali lipat lagi kalau misalkan ada yang jual. Untuk harga ini ya, harganya ada di layar sebelah kanan dan kalian bisa dapatkan di link Shopee di kolom deskripsi. Oke, sahabat kebahagiaan, kita lanjut saja untuk pembacaan kita. Bagaimana untuk energinya dia kepada diri kamu? Kita cek untuk kartu yang pertama. Ada rasa hormat. Untuk saat ini apa sih yang dia rasakan kepada kamu? Rasa hormat ini adalah bagaimana dia memahami tentang keberadaan kamu yang selama ini sudah menemani diri dia. Ya, orang ini sebenarnya nggak enak hati ketika dia melukai kamu, ketika dia mungkin membuat kamu tidak nyaman. Karena dia berpikir bahwa kamu sudah memberikan banyak kisah, kamu sudah memberikan afeksi terhadap diri dia. Ketika dia diam, tidak memberikan sebuah kejelasan, dia sebenarnya tidak mau melakukan banyak hal atau mungkin juga menganggap hubungan ini serius. Ada sesuatu hal yang dia takutkan. Jika mungkin sahabat kebahagiaan untuk saat ini hubungannya tuh lagi off sama dia, jika kamu mungkin saat ini kamu yang sudah memiliki pasangan dan dia adalah cinta bersegi-segi kamu, kenapa dia berubah seperti itu? Rasa hormat di sini adalah bentuk dari perasaannya dia yang seperti ngerasa nggak enak hati terhadap pasangan sah kamu.
Sehingga ada kemungkinan di pembacanya Kevin di sini, hubungannya dengan dia cinta bersegi-segi kamu ini lagi diem atau lagi kurang intens. Dia menghargai pasangan sah kamu. Tapi jika mungkin kamu yang tidak memiliki pasangan sah, justru dia yang memiliki pasangan sah, Kevin melihat dia lagi menghormati, dia lagi menghargai pasangan sahnya. Dan mungkin untuk saat ini kamu belum menjadi pemeran utama dalam kisah cinta ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu teror. Saat kebahagiaan, kenapa dia berubah seperti itu? Kenapa dia tidak seperti biasanya, seakan-akan menghindar? Jika saat kebahagiaan merasakan hubungan kamu sama diri dia dalam cinta bersegi-segi ini lagi off, lagi kurang begitu intim dan lain sebagainya, seperti ada sebuah jarak, ada perubahan sikap dari diri dia, dia merasa ada sesuatu hal yang mengancam dia. Entah itu pasangan sahnya, atau mungkin juga sudah diketahui, atau mungkin juga hubungan kalian ini memang ada potensi ketahuan dan lain sebagainya, sehingga orang ini merasa takut. Kalau kita melihat tentang vibrasinya dia dari dua kartu ini, ada rasa hormat dan teror, mengindikasi bahwa orang ini lagi cari aman. Dia lagi cari aman. Apakah ketika hal ini terjadi, semuanya akan kembali normal? Kevin lihat nantinya akan kembali normal kembali. Karena untuk perasaan saat ini dia lagi nggak nyaman dengan situasinya. Ya, sahabat kebahagiaan, kalian tahu cinta bersegi-segi adalah cinta yang terlarang, adalah cinta yang bersembunyi-sembunyi. Makanya ketika ngejalan sebuah hubungan semacam ini, tidak sebebas itu. Kalian tidak memiliki hak di dalam cinta untuk mengekspresikan banyak hal. Namun, yang namanya adrenalin dari manusia, gairah yang ada dalam cinta bersegi-segi, ini yang membuat kalian melekat dan kemudian ingin melakukan sebuah eksperimen dalam hubungan semacam ini dengan dia. Gairah yang membuat kalian muncul rasa penasaran satu sama lain. Meskipun hubungannya lagi ada jarak, lagi ada sebuah jeda, dia merasa lagi gak nyaman dalam hubungan semacam ini, kamu masih ada rasa penasaran terhadap dia. Dan apapun yang terjadi, Kevin melihat untuk suasana hatinya dia seperti ada yang sedang meneror. Meneror dalam artian di sini, ya mungkin dia sudah ketahuan, atau mungkin juga dia seperti ngerasa kurang nyaman dalam hubungan ini, entah dari komunikasi, entah dari koneksi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu memendam rasa. Sahabat kebahagiaan, meskipun di dalam sebuah diam, orang ini memendam rasa yang sebenarnya dia seperti menyayangkan kenapa hubungan kita tidak begitu lancar, tidak semulus itu. Padahal aku tahu aku masih ada perasaan terhadap dirimu. Dan cinta yang membekas di dalam diri dia memang cinta secara emosional dan cinta secara fisik. Tapi perlu diingatkan, dia tidak seberani itu untuk mengungkapkan perasaannya dia. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya dia kepada kamu, dia tidak berani untuk mengungkapkan. Karena di kartu teror di sini, dia merasa takut. Tidak bisa mengungkapkan ini semua kepada kamu, dan energinya di sini adalah memendam rasa. Kalian bisa lihat ya, untuk pembacaan kartunya, nama kartunya adalah memendam rasa. Orang ini memendam rasa ini, dan dia nggak akan bilang sayang sama kamu atau mengungkapkan perasaan yang luar biasa sama kamu, karena suasana hatinya tidak nyaman. Mungkin di antara saat kebahagiaan ada yang hubungannya lagi off sama dia. Apakah ada kemungkinan dia bisa hadir lagi? Karena ada perasaan yang terpendam. Jika perasaan ini tidak terungkapkan, maka rindu itu yang akan muncul untuk dia. Dan dia bisa muncul kapanpun. Sahabat kebahagiaan, pembacaan semacam ini sebenarnya adalah pembacaan yang selalu Kevin hindari, terutama tentang cinta bersegi-segi. Karena kaidahnya, manfaatnya mungkin kurang begitu baik dan kurang bijaksana. Tapi Kevin hadir untuk sangat kebahagiaan untuk melihat kenyataan yang ada bahwa resiko dalam ngejalan sebuah cinta bersegi-segi itu banyak. Kamu berani jatuh cinta dalam koneksi semacam ini, maka harus siap untuk mendapatkan rasa sakit hati itu. Memendam rasa adalah bentuk ungkapan hati emosional yang tidak bisa diungkapkan secara jujur. Orang ini tidak bisa jujur terhadap banyak hal yang terkadang ada sebuah
rahasia yang disembunyikan dalam hubungan semacam ini, yang mungkin perubahan sikapnya dia menjadi pertanyaan besar di dalam benak kamu. Apakah ada perempuan lain selain aku dan pasangan sahnya? Apakah ada laki-laki lain selain aku dan pasangan sahnya? Terlintas di dalam benak sahabat kebahagiaan yang mungkin ngerasain bagaimana sensasinya cinta bersegi-segi semacam itu. Ya, itu adalah sebuah resiko di dalam sebuah hubungan cinta bersegi-segi, yang terkadang bukan hanya dia saja yang memendam rasa, namun kamu atau sahabat kebahagiaan yang terlibat dalam cinta bersegi-segi ini, kamu juga seperti memendam rasa. Ingin cerita sama siapa nggak tahu, ingin mau ngobrol sama siapa nggak tahu, karena mungkin kamu merasa malu, kamu mungkin menjaga privasi kamu. Sehingga apa yang dirasa? Rasa gelisah, perasaan tidak nyaman, itu akan hadir. Karena sudah terlalu lama memendam rasa tersebut. Kevin selalu mengingatkan kepada sahabat kebahagiaan, perasaan emosional itu tidak boleh ditahan. Apa yang kita rasakan, kita lepaskan. Kalau kita sedih, ungkapkan rasa sedih itu dengan cara menangis, dengan cara merasakan kesedihan. Kalau ingin marah, marahlah. Namun setelah itu, jika perasaannya, emosionalnya sudah terluapkan, kembali ke dalam sebuah kesadaran. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kebahagiaan, sahabat kebahagiaan. Kenapa sih kamu udah tahu hubungannya kayak gini, kamu selalu nungguin dia? Karena kamu hanya berharap kebahagiaan semu terhadap hubungan semacam ini. Ya memang, awal sebuah hubungan ini mengasihkan banyak hal yang intim antara kamu bersama diri dia, ngobrolnya nyambung, koneksinya nyambung, bisa curhat ini, dia bisa curhat sebebas hatinya tentang apa yang terjadi. Dan ketika ada empati yang muncul di dalam hubungan semacam ini, merasa di antara kalian, di masing-masing individu, untuk bisa memberikan kebahagiaannya satu sama lain. Dan kemudian terkoneksi. Harapan di dalam cinta bersigi-sigi yang kenyataannya memang berat. Ini yang membuat kamu bertahan dalam hubungan semacam ini. Bagaimana dengan dia? Ya, dia yang situasinya sedang memendam rasa. Dia berharap suatu saat nanti berbahagia dengan kamu. Makanya orang ini siap menanti dan selalu menanti ada momen khusus untuk bisa bahagia dengan kamu. Ini seperti bermain sebuah peluang. Mungkin ini dikaitkannya juga dengan nama judi cinta. Seperti bermain sebuah peluang, tercandukan dan terkadang merasakan sebuah kerugian, namun masih tetap dinikmati. Karena gairah dan kemelekatan itu. Hubungan yang melekat di dalam cinta bersegi, sumbernya itu ada di hasrat dan juga keinginan yang kuat. Ada sebuah keinginan tanpa kamu sadari atau tanpa dia sadari. Ada sebuah harapan dan seperti bertanya-tanya di dalam diri. Kita masing-masing mungkin sudah memiliki pasangan, tapi kenapa kita ada rasa cinta di situ? Ya, semua itu berawal ketika sahabat kebahagiaan atau diri dia sudah membuka hati. Dan dia sudah masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Karena di kartu yang paling kanan di sini adalah kartu tentang kebahagiaan. Berarti memang ada bahagia di dalam cinta bersegi-segi. Namun terkadang perasaan itu seakan-akan seperti sebuah ilusi, seperti sebuah mimpi. Lalu yang dia anggap tentang kamu untuk energi yang selanjutnya itu apa? Di dalam koneksi cinta bersegi-segi ini, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada value, sahabat kebahagiaan. Dia menilai bahwa kamu itu orang yang punya banyak kesan. Dia menganggap kamu itu ada. Kamu orang yang punya nilai. Karena selama ini kamu telah mengobati hatinya. Kamu sudah menemani diri dia. Kamu punya value di mata dia, di hatinya dia. Kenyataan pahit ini yang membuat diri dia ketakutan untuk bisa menerima sebuah kenyataan bahwa ternyata memang berat ya ngejalin hubungan cinta semacam ini. Tapi aku masih merasakan kebahagiaan dari kamu dan aku masih merasakan cinta dari kamu. Ini dia yang dia rasa dalam perasaan yang terpendam kepada sahabat kebahagiaan. Ya. Cinta adalah hak untuk setiap orang. Setiap orang punya hak dalam cinta. Namun terkadang cinta datang tidak tepat waktu. Karena lupa untuk melihat apa yang terjadi
terutama dalam ranah status. Ketika berani membuka hati, ya berani untuk bisa merasakan bagaimana pahitnya cinta. Cinta yang positif itu adalah rasa hormat yang mendalam untuk menghargai setiap jengkal perjalanan cinta. Namun jika cinta yang salah tempat di sini, maka kebaikan apapun, hal indah apapun akan dirasa kurang. Dan dia merasakan hal itu. Walaupun kamu banyak kesan positifnya untuk diri dia, tapi dia selalu merasa kurang. Rumus cinta yang selalu Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan yaitu komponen cinta, yaitu gairah, keintiman, dan juga komitmen. Nah, masalah terbesar di dalam sebuah cinta bersegi-segi itu ada di komitmen. Keintiman, jelas hubungan ini ada keintiman. Gairah, sudah jelas hubungan ini pasti ada gairah. Karena kalian masih ada rasa penasaran satu sama lain. Terutama untuk sahabat kebahagiaan, mungkin kamu penasaran dengan diri dia. Kevin, aku gak penasaran, aku udah blokir dia kok. Ya mungkin kamu hanya nonton saja. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada nasihat sahabat kebahagiaan. Kamu memang punya value, kamu memang punya nilai yang sangat berarti di mata dia. Kamu memberikan banyak hal, terutama sebuah nasihat yang luar biasa yang membuat diri dia bisa bangkit. Ya, kamu sudah memberikan yang terbaik buat kisah cinta ini terhadap dia. Lalu bagaimana dia? Ya, dia juga sama memiliki sebuah cerita yang berbeda. Apapun yang pernah dia utarakan kepada kamu, baik hal yang positif atau hal yang negatif, baik nasihat atau apapun, kamu masih mengingatnya. Karena kehadirannya dia terkadang juga membuat sebuah pertanyaan besar. Kenapa dia bisa dihadirkan dalam hubungan semacam ini? Dan kamu tidak bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun. Dan Kevin melihat, memang kalau misalkan hanya yang dilihat adalah susahnya saja, maka penderitaan yang akan didapatkan. Tapi kalau melihat kebahagiaannya saja dengan diri dia, maka harapan untuk selalu menunggu-menunggu itu hadir. Ini adalah resiko terbesar dalam cinta bersegi-segi. Dan Kevin melihat yang dia anggap tentang diri kamu untuk saat ini adalah orang yang memang berkesan. Karena ada sebuah nasihat. Mungkin di antara kamu sama diri dia, tadinya adalah soul partner. Soul partner ini bisa terjadi di dalam hubungan cinta lokasi. Rekan sesama bisnis, rekan kerja, sesama profesi, atau mungkin juga hubungan yang tak terduga dan kemudian bisa menjadi partner di situ untuk saling mensupport satu sama lain. Lalu untuk energi yang selanjutnya, komitmen. Ya, sahabat kebahagiaan, orang ini sedang berpikir tentang komitmen, bagaimana bisa berkomitmen dengan kamu. Tapi apakah cinta bersegi-segi itu bisa berkomitmen? Ya, jika kalian mengubah cinta ini sebagai cinta secara mental dan kalian paham tentang apa itu yang namanya hubungan TTM, apa itu yang namanya sebuah hubungan FWB, friend with benefit. Kalau kalian ada sebuah kesepakatan untuk mendapatkan benefitnya masing-masing dalam hubungan semacam ini, mungkin komitmen yang kamu dapatkan ini adalah sebuah kesepakatan. Oke, kita tidak boleh kayak gini. Kita tahu aturan main cinta kita tuh seperti ini. Karena kita masih membutuhkan satu sama lain. Tapi perlu diingatkan, komitmen apapun di dalam sebuah cinta bersegi-segi, baik secara TTM atau FWB, friend with benefit, pasti akan ada sebuah karma. Kenapa ada sebuah karma? Cinta bersegi-segi, ada hati yang terluka di sana meskipun dia belum mengetahui siapa. Mungkin pasangan sah kamu atau pasangan sahnya dia. Ada karma di situ dalam hubungan semacam ini. Memang berat sekali resikonya dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Tapi siapapun sahabat kebahagiaan yang sedang menjalani hubungan semacam ini, Kevin tahu kamu punya kesadaran, kamu masih punya pikiran nalar yang masih bisa digunakan. Dan Kevin tidak akan mengejudge kalian itu seperti ini, tidak. Tapi belajar untuk menyadari kenyataannya itu seperti apa. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada komunikasi.
sahabat kebahagiaan, dia menganggap kamu apa sih? Kamu adalah orang yang memang ketika berkomunikasi dengan kamu, kita ngobrolnya tuh bagus banget. Kita ngobrolnya itu nyambung. Banyak hal-hal yang tak terduga yang bisa kita bicarakan satu sama lain. Bahkan di antara sahabat kebahagiaan dengan diri dia bisa ngobrol lama. Membahas sana, membahas ini, tapi tetap mengasihkan. Karena ada sebuah energi yang membuat kalian tuh penasaran satu sama lain. Ini adalah awal sebuah hubungan. Namun komunikasi ini bisa menjadi sebuah permasalahan yang besar antara kamu dengan diri dia. Karena tidak adanya sebuah komitmen di sini. Ini kartunya adalah komitmen, kartu yang kedua namanya adalah komunikasi. Kalian merasakan ini semua. Dan Kevin melihat, dia juga tahu tidak semudah itu untuk berada di kondisi semacam ini. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya dalam hubungan semacam ini dengan dia. Untuk energi yang selanjutnya ada amarah. Sahabat kebahagiaan, apakah kamu bersama diri dia lagi hubungannya lagi kurang baik? Simbolnya di sini ada sosok Nyi Dasimah. Dia seperti sedang marah, dia seperti sedang berteriak. Teriknya sebuah, bukan terik ya, derasnya sebuah hujan dan badai. Ini adalah emosional yang tertahan, sahabat kebahagiaan, seakan-akan ingin marah tapi nggak tahu marahnya sama siapa. Yang terkadang ujung-ujungnya kalau dia tidak bisa mengendalikan emosionalnya dia sering marah-marah sama kamu atau memperlakukan kamu cukup rumit. Karena dia tidak tahu harus seperti apa untuk mengendalikan energinya dia terhadap hubungan semacam ini. Atau mungkin juga sebaliknya, terkadang kamu marah sama dia tapi nggak bisa membenci dia. Ini adalah anehnya hubungan semacam ini. Kalian bisa lihat ya ekspresi dari Nyi Dasimah di sini. Ya, dia adalah kuntilanak merah. Dan energinya di sini, Nyi Dasimah sedang berteriak, menjerit, seperti sedang marah, seperti ada sebuah rasa kecewa. Kenapa aku dipertemukan dengan kamu? Padahal ini bukan yang aku inginkan dalam hubungan semacam ini. Ini menyakitkan. Dia bagaimana kepada kamu? Dia bisa menyalahkan kamu. Ketika orang ini menyalahkan kamu dan lain sebagainya, itu adalah bentuk dari refleksi jiwa dia, bahwa sebenarnya dia juga sama seperti kamu. Ketika dia marah-marah gak jelas, itu adalah refleksi jiwa dia. Itu adalah bentuk dari energinya dia yang berontak. Kenapa kita dipertemukan di waktu yang tidak tepat semacam ini? Namun perlu diingatkan sahabat kebahagiaan, marahnya dia kepada kamu bukan marah untuk membenci. Marahnya dia kepada kamu adalah bentuk dari energinya dia yang tidak menerima. Kenapa kita dipertemukan di waktu yang tidak tepat? Makanya apa hubungannya? Sering on off. Kenapa orang bisa ngejalin hubungan sering on off? Karena tidak memiliki sebuah komitmen. Komitmen itu adalah penyeimbang dan stabil di dalam sebuah hubungan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada pencerahan, sahabat kebahagiaan. Pencerahan mungkin untuk kamu yang membutuhkan. Pencerahan itu datangnya dari sebuah kesadaran menyadari apa yang terjadi. Jika cinta bersegi-segi ini antara kamu bersama diri dia hubungannya lagi off, coba sadari, carilah sebuah pencerahan di dalam benak kamu. Ketika orang ini tidak ada sebuah kabar untuk sahabat kebahagiaan, namun terkadang energinya memanggil-manggil kamu. Orang ini sedang mencari sebuah pencerahan di dalam batinnya. Apa yang harus dilakukan? Dan kamu untuk saat ini adalah orang yang memiliki value. Walaupun rasa sakit dari masing-masing hubungan ini dirasakan yang sama. Dia sedang mencari pencerahan, dia sedang menyelesaikan urusannya dia. Tapi orang ini adalah tipikal orang yang pragmatis, selalu mencari aman. Perasaan terdalam, sahabat kebahagiaan, ada dua kartu yang mengindikasi tentang perasaan. Kita bahas ya. Kartu yang paling atas di sini ada memendam perasaan, dan kartu selanjutnya di sini adalah perasaan terdalam. Perasaan terdalam diri dia sebenarnya adalah merindukan kamu. Rindu dalam diam. Dia tidak bisa muncul ke dalam permukaan karena takut akan sesuatu. Entah takut akan statusnya, takut ketahuan,
takut hubungannya menjadi berantakan dan lain sebagainya. Tapi orang ini masih memendam rasa terhadap diri kamu. Kamu adalah orang yang tersayang di dalam benaknya. Apa sih yang dia anggap tentang kamu? Kamu adalah orang yang tersayang di dalam hatinya. Kalau sayang, kalau cinta, kenapa bisa seperti ini? Balik lagi ke dalam komitmen dan juga keadaan. Jika dia single, mungkin dia akan memiliki kamu seutuhnya. Jika kamu single, mungkin dia akan memiliki kamu seutuhnya. Dan perasaan ini memang terpendam. Bukan hanya kamu saja yang memendam, tapi dia. Dia tidak tahu bagaimana cara untuk mengendalikan ini semua, sahabat kebahagiaan. Dan kamu dianggap dalam benaknya adalah yang tersayang. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada sebuah petunjuk. Sahabat kebahagiaan, petunjuk di sini adalah tentang perjalanan kamu bersama diri dia. Yang pertama adalah petunjuknya orang ini sering gak jelas, yaitu sering on off. Tapi kehadirannya membuat sahabat kebahagiaan bisa merasakan sebuah kebahagiaan walaupun semu. Dan kemudian, orang ini selalu memberikan sebuah janji yang terkadang janjinya tak pasti. Lalu, orang ini terkadang hadir untuk menyembuhkan luka hati kamu. Lalu yang selanjutnya, kehadiran diri dia membuat kamu tergerak untuk bisa membantu atau mensupport kepada diri dia. Jika hal itu sahabat kebahagiaan rasakan, ada sebuah petunjuk bahwa orang ini sebenarnya masih memiliki rasa sayang terhadap kamu dan kamu juga masih sama memiliki rasa sayang terhadap diri dia. Kepedulian kamu ini juga terkadang bisa membahayakan untuk kamu. Dan kepedulian diri dia juga bisa membahayakan untuk hubungan ini. Karena kalian akan selalu berharap terus. Dan berharap terus. Dan Kevin lihat kamu dianggap yang tersayang oleh diri dia. Oke, kita akan cek untuk kartu yang selanjutnya. Ada kecewa. Lalu yang terakhir adalah mengamati. Sepertinya rasa kecewa itu yang terjadi dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Karena terkadang keinginan tidak sesuai dengan harapan. Mengamati. Orang ini masih mengamati kamu. Orang ini masih memperhatikan kamu. Walaupun mungkin hubungannya lagi off. Dia masih mengamati. Dia masih melihat keberadaan kamu. Kecewa di sini bukan tentang kamu, sikap kamu atau sikap dia. Tapi tentang cinta yang terkadang datang tak tepat waktu ini. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada energi apa? Ada api ketujuh. Saat kebahagiaan mempertahankan ini semua berat sih. Kalian bisa lihat ya simbolnya. Ada sosok Nyi Dasimah. Dia sedang berdiri di atas tebing berbatuan. Lalu ada api yang membakar. Ya, ini seperti berdiri di atas tebing yang tinggi. Di depannya adalah api. Maju akan jatuh ke dalam api. Mundur pun juga sama. Mempertahankan posisi juga tidak nyaman. Lalu apa yang harus dilakukan dalam hubungan semacam ini? Kesadaran. Cinta memang terkadang tak harus memiliki. Dan yang dia rasa, yang dia anggap tentang diri kamu, mempertahankan hubungan ini memang sulit. Ini adalah yang dia rasa. Mempertahankan kamu atau mempertahankan hubungan ini memang sangat menyulitkan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada bunga matahari, sahabat kebahagiaan. Kau dianggap apa? Kau adalah sesuatu hal yang membahagiakan untuk diriku. Kalian bisa lihat ya. Dua kartu yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Kartu oracle-nya di sini tentang sebuah kebahagiaan, kartu tarotnya di sini tentang bunga matahari sebagai sumber kebahagiaan juga. Dia berterima kasih bahwa kamu pernah membuat dia bahagia. Ini yang dia rasa. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah api ketiga, sahabat kebahagiaan. Apa tema Kevin di sini? Cinta bersegi-segi. Mungkin seginya adalah segitiga. Api ketiga di sini adalah alternatif. Apa yang dia anggap tentang kamu? Ya.
cinta ini hanyalah sebatas alternatif saja. Tidak ada sebuah pilihan yang tetap, tidak ada sesuatu hal yang tetap. Karena energinya adalah kecewa. Ini adalah sebuah petunjuk di dalam pembacanya Kevin tentang kamu yang dia anggap dalam hubungan semacam ini. Walaupun banyak kesannya, walaupun cinta ini memiliki kesan yang cukup baik atau lain sebagainya, tapi kenyataan mengajarkan diri sahabat kebahagiaan untuk bisa belajar bahwa sesuatu hal yang memaksakan memang terkadang tidak baik. Lalu yang didapatkan adalah rasa kecewa itu. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa dan ada inisial apa saja yang hadir untuk pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Untuk zodiaknya dulu, yang pertama ada zodiak apa? Yang pertama adalah Leo. Lalu selanjutnya di sini adalah Aquarius. Selanjutnya di sini adalah Taurus. Lalu di sini adalah Libra. Lalu selanjutnya di sini adalah Gemini. Selanjutnya di sini adalah Virgo. Lalu di sini adalah Cancer. Selanjutnya adalah Capricorn, oke. Lalu di sini adalah Sagittarius dan yang terakhir di sini adalah Aries. Ini adalah zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bijaksanalah sahabat kebahagiaan di dalam pembacaan tema cinta bersegi-segi semacam ini. Apapun yang Kevin sampaikan, ini adalah energi yang hadirnya untuk kalian terutama dalam kesadaran. Apapun bacaannya, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Segala bentuk keputusan ada di diri kalian ya, sahabat kebahagiaan. Untuk inisial nama ada huruf B, untuk Bravo ada huruf U, untuk Ultra ada huruf G, untuk Gamma, bak, tuh kan bener kan hubungannya ngebak. Lalu selanjutnya ada huruf O, untuk Oscar ada huruf I, untuk Indonesia ada huruf D, untuk Delta ada huruf H, untuk Hotel ada huruf A untuk Alpha, ada huruf L untuk Luna, ada huruf N untuk Nano. Selanjutnya ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya adalah huruf Q untuk Queen. Lalu di sini ada huruf F untuk Vera, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf C untuk Charles. Selanjutnya di sini ada huruf P untuk Papa, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf M untuk Mama. Lalu di sini ada huruf S untuk Singapura. Selanjutnya di sini ada huruf T untuk Tango, ada huruf R untuk Romeo dan yang terakhir di sini adalah huruf K untuk Kevin. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya untuk tema kita kali ini dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel YouTube-nya. Biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya sahabat kebahagiaan, tekan tombol notifikasinya ya. Karena banyak di antara sahabat kebahagiaan komen, kok Kevin jarang upload video ya. Padahal Kevin sering upload video. Itu mungkin ada kesalahan teknis terutama dari YouTube yang tadinya sudah subscribe atau mungkin juga sudah tekan tombol notifikasinya, ini tiba-tiba tombolnya itu hilang. Coba tekan tombol notifikasinya lagi ya sahabat kebahagiaan. Oke, mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading tinggal cek aja di email atau Instagramnya Kevin ada di layar bawah ini. Hubungi ke Instagram atau email. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.